Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Nama beliau lengkap ulama asal Kalimantan ini adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Dilahirkan di Luk Gabang, sebuah desa yang berada di Martapura, Kalimantan Selatan. Mengenai tanggal kelahirannya ada dua pendapat. Yang pertama tanggal 13 Safar dan yang kedua tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau 1710 Masehi. Adapun tanggal wafatnya adalah 6 Syawal 1227 Hijriah atau bertepatan tanggal 13 Oktober 1812 Masehi. Dalam usia yang sangat tua, 105 tahun, selama hidup ia menjadi saksi perjalanan 4 kesultanan. Sultan yang pertama Sultan Tahlilullah 1700 sampai 1745 Masehi. Kemudian Sultan Tamjidullah 1745 sampai 1778 Masehi. Kemudian Sultan Tahmidullah 1778 sampai 1808 Masehi dan Sultan Sulaiman 1808 sampai 1825 Masehi. Yang setiap pergantiannya selalu diwarnai banyak intrik politik. Di antaranya salah satu pihak dari kedua kekuasaan yang bertikai meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan awal Syekh Muhammad Arsyad Banjar berasal dari ayah dan guru setempat. Dari mereka, terutama ayahnya, ia belajar tentang dasar-dasar ajaran Islam. Hal itu berlangsung hingga usia Syekh kecil 8 tahun. Saat itu tidak ditemukan lembaga pendidikan formal seperti pesantren atau surau di dekat kesultanan. Berkat tanda-tanda kecerdasannya yang telah terlihat sejak kecil, Sultan Tahlilullah 1700 sampai 1745 Masehi, Sultan Kerajaan Banjar ke-14, melakukan penawaran agar Syekh Muhammad Arsyad mau melakukan pengontrolan ke desa Luk Gabang dan menjadi anak angkat sultan. Dengan begitu, Syekh akan dapat meneruskan proses pendidikannya di lingkungan istana. Orang tua Syekh Muhammad Arsyad Banjar setuju. Walhasil, sejak umur 8 tahun ia telah dibesarkan dan dididik di lingkungan istana kerajaan. Untuk menunjang kecerdasan dan keilmuannya, Sultan selalu mendatangkan seorang guru ke istana. Guru-gurunya itu mengakui kecepatan dan ketelitian Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Di antaranya ia mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat. Atas prestasi itu, Sultan menjanjikan untuk berangkat ke Haramain yang baru terrealisasi ketika Syekh Muhammad Arsyad Banjar berumur 30 tahun. Waktu itu musim haji, istri Syekh Muhammad Arsyad Banjar dalam keadaan hamil. Ia berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji dan melanjutkan pelajaran pada ulama-ulama besar Haramain yang berpengaruh secara internasional di dunia Islam. Proses pendidikan yang ditempuh Syekh Muhammad Arsyad Banjar di Haramain berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu 35 tahun. Rinciannya 30 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah. Dari daftar nama guru-gurunya dapat dikiranya terbayangkan mengenai kapasitas keilmuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Begitu kompleks dan variatif. Namun, dari segenap bidang ilmu tersebut, penguasaan yang paling menonjol adalah di bidang fikih dan tasawuf.
Hal ini dapat dilihat dari kepakaran guru-gurunya. Dari Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi misalnya, Syekh Muhammad Arsyad Banjar banyak mempelajari fikih dan fatwa-fatwa keagamaan. Karena itu, ia lantas menulis sebuah buku yang merupakan kumpulan pertanyaannya kepada Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi selama belajar tentang persoalan-persoalan lokal yang terjadi di Kerajaan Banjar, terutama persoalan kebijakan agama yang diambil raja terhadap permasalahan rakyatnya. Seperti apakah Sultan berhak memberi hukuman bagi rakyat yang tidak melaksanakan sholat Jumat dengan membayar denda, perbedaan antara zakat dan pajak, bahkan kebijakan Sultan yang mewajibkan pajak dan bukannya zakat. Buku tersebut diberi judul Fatwa Muhammad Sulaiman Qurdi yang ditulis dalam bahasa Arab. Sementara ulama-ulama lain seperti Syekh Muhammad Abdul Karim Saman Al-Madani dan Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, yaitu merupakan dua ulama sufi terkemuka di zamannya. Syekh Muhammad Arsyad Banjar belajar langsung mengenai tarekat kepadanya. Dengan demikian ia menerima langsung tarekat Samaniyah dari gurunya As-Samani tersebut. Sebelum kembali ke Nusantara, Syekh Muhammad Arsyad Banjar bersama rekan-rekan ulama Jawi lainnya seperti Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Abdul Rahman Betawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis berniat melanjutkan pelajaran ke Mesir. Mereka meminta izin kepada Syekh Ata'illah Al-Masyri, namun ulama Mesir tersebut memberikan saran agar langsung kembali ke tanah air, sebab ilmu mereka sudah memadai untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Nusantara. Mereka akhirnya tidak jadi belajar ke Kairo meskipun tetap memutuskan pergi ke sana sekedar berkunjung. Syekh Muhammad Arsyad Banjar juga tercatat sebagai pengajar di Masjidil Haram. Bahkan ia memiliki rumah di kampung Sami'ah yang dibelinya ketika berada di Mekah sampai sekarang. Masyakid rumah Syekh Muhammad Arsyad Banjar masih dipertahankan oleh Syekh yang berasal dari Banjarmasin. Pada tahun 1186 Hijriah atau antara 1772 sampai 1773 Masehi, dalam umur yang cukup tua, kurang lebih 65 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Banjar bersama Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdul Rahman Betawi kembali ke tanah air. Sebelum ke Banjarmasin, ia mampir dan menetap di Batavia selama 2 bulan atas permintaan sahabatnya sendiri, Syekh Abdul Rahman Al-Batawi. Selama itulah ia banyak melakukan pembenahan masalah keagamaan, seperti memperbaiki kiblat beberapa masjid. Di Kerajaan Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Banjar juga banyak melakukan perbaikan di lini keagamaan. Langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam yang darinya diharapkan lahir ulama-ulama besar Kalimantan. Untuk mewujudkan niatnya, ia meminta Sultan untuk menyerahkan sebidang tanah yang akan dikelola sebagai tempat berdirinya lembaga pendidikan Islam tersebut. Langkah penting lain yang dilakukan adalah dengan memperbarui administrasi pengadilan di Kerajaan Banjar, yaitu dengan mendirikan pengadilan Islam secara terpisah yang mengurus masalah-masalah sivil dan keperdataan. Samping itu, ia juga memperkenalkan jabatan mufti yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan dan sosial. Di bidang dakwah, Syekh Muhammad Arsyad Banjar tampil sebagai dai dan ulama yang bertugas memberi pencerahan agama kepada masyarakat Kesultanan Banjar. Ia tidak membedakan apakah mereka keluarga kerajaan atau masyarakat biasa. Dengan dakwah dan metode yang dilakukannya secara serius, terbentuklah pola masyarakat yang religius beragama di sana.